Bapak Ibu, pemirsa di rumah, kita ada di lokasi area budidaya terpadu Rumah Alam Jaya. Mari kita langsung masuk ke lokasi ya. Saat ini kita masih dalam proses perbaikan-perbaikan. Luas area budidaya terpadu RAJ ini lebih kurang 1,2 hektar ya. Di lokasi area budidaya terpadu ini kita mengaplikasikan pemanfaatan cacing dan kotoran cacing untuk kegiatan pertanian dan kegiatan perikanan sekaligus kegiatan peternakan ya. Mungkin kita bisa langsung jalan Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu, mungkin yang pertama Bapak Ibu bisa lihat di sepanjang jalan ini kita menanam tanaman telang ya, tanaman telang. Ini pemanfaatan vermicompost sebagai pupuk dasar untuk telang. Nah, tanaman telang ini selain untuk hiasan di jalan, ini sebetulnya kita akan memproduksi teh telang ya, dengan mengambil bunga telang yang berwarna ungu ya. Jadi nanti produknya berupa teh bunga telang. Kebetulan pada sore hari ini ada kunjungan dari adik-adik dari kampus kesehatan ya, yang lagi melakukan kegiatan studi banding di area budidaya terpadu RAJ. Bapak Ibu, untuk spot yang pertama ini ada spot untuk penanaman stroberi ya. Sistemnya bertingkat ya, vertikultur, di mana kita memanfaatkan casing, kotoran cacing atau vermicompost untuk penanaman stroberi ya. Dari stroberi ini kita nanti akan membuat produk, yaitu sirup stroberi atau minuman kesehatan herbal itu yang berbahan dasar dari stroberi ya. Kemudian mungkin kita bisa lanjut ya. Ini stroberi organik Bapak Ibu. Nanti totalnya di area stroberi ini ada 10 lajur. Ini yang kita buat sudah ada 3, tinggal kita lanjutkan 6 lajur selanjutnya ya. Pemanfaatan kotoran cacing vermicompost yang lain adalah untuk penanaman pohon kenongo ya. Jadi yang kita ambil daunnya. Nah, ini daun kenongo kebetulan sudah ada permintaan dari pelanggan, sehingga kita menanam kenanga ini totalnya ada 150 planter bag ya. Nah, seperti ini. Oke, lanjut. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk area ini kemarin kebetulan di area ini kita sebelumnya adalah tanaman lombok, cuma karena sudah selesai sekarang area ini, satu spot ini lebih kurang sekitar 1200 meter. Ini kita akan melakukan tanami dengan tanaman pepaya California ya. Sudah ditanam lebih kurang 330 pohon ya, tapi memang masih ukuran kecil-kecil. Insya Allah mungkin 2 atau 3 bulan lagi sudah cukup besar untuk pohon pepaya yang kita tanam. Kalau Bapak Ibu lihat ini di sepanjang aliran sungai kecil ini, nah ini fungsinya ganda Bapak Ibu. Yang pertama, sungai ini airnya itu kita jadikan untuk siraman ya, siraman untuk tanaman-tanaman kita. Kemudian yang kedua, sebetulnya di aliran di sungai ini Bapak Ibu, sungai kecil ini kita kita budidayakan lele ya, lele alami. Jadi ini sangat sederhana, murah, tapi insya Allah hasilnya lebih maksimal karena lele mendapatkan pakan alami dari kehidupan yang ada di sungai ini. Kalau Bapak Ibu lihat ini adalah tanaman genikir. Jadi tanaman ini sebetulnya selain untuk sayuran, tanaman ini lebih kita tujukan untuk hiasan ya, untuk memperindah pemandangan ya. Jadi
sebetulnya selain di lokasi ini, hampir semua area sepanjang keliling 1 hektar ini sudah kita tanam kenikir jenis bunga seperti ini ya, di sepanjang keliling 1 hektar ini, Pak Ibu. Insya Allah mungkin sekitar 2 bulan lagi sepanjang sekeliling 1 hektar ini sudah nampak lebih indah dengan adanya tanaman kenikir yang kita tanam di sepanjang keliling. Kalau ini adalah kotoran cacing vermikompos, Bapak Ibu, yang dihasilkan dari ternak cacing yang kita kembangkan ya. Jadi kotoran cacing inilah, vermikompos ini kita melakukan banyak kegiatan-kegiatan pertanian. Selanjutnya untuk area ini, spot ini adalah spot atau area untuk penanaman kacang tanah ya. Penanaman kacang tanah ini kita punya beberapa tujuan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah dari kacang tanah ini yang kita panen adalah daunnya dulu, dimana daunnya ini bisa kita berikan untuk pakan cacing ya. Kemudian selanjutnya dari tanaman kacang tanah ini kita juga ambil yang namanya kulitnya kacang. Nah, kulitnya kacang itu kita kita simpan, kita gunakan sebagai pakan untuk kambing ya. Sedangkan kacangnya sendiri, Bapak Ibu, itu kacangnya sendiri kita jadikan produk olahan dari kacang, dan sebagian kita gunakan untuk pembuatan pelet untuk perikanan kita. Nah, Bapak Ibu, tadi kalau yang sungai dengan aliran air yang cukup besar atau cukup banyak ini untuk lele ya. Sedangkan nah, kita juga punya area untuk pengembangan belut, itu untuk empang-empang yang kecil ya, aliran sungai kecil seperti ini, saluran kecil. Nah, disinilah kita kembangkan belut secara alami. Jadi hampir semua area seperti ini ya, untuk irigasi seperti ini yang kita buat, itu semua kita kasih belut, Bapak Ibu ya. Ini karena kita punya cacing banyak, jadi belut ini selain mendapatkan cacing pakan alaminya, baik berupa larva-larva yang ada di sepanjang aliran ini, juga kita kasih cacing untuk sebagai pakan utamanya. Untuk yang sebelah kiri ya, ini kita nanam ubi jalar ya. Sama, ini tujuan penanaman ubi jalar itu dari daunnya ya, dari daunnya itu kita berikan untuk kambing, karena memang daun ubi jalar dan tangkai ubi jalar itu punya nutrisi yang tinggi untuk kambing-kambing kita, makanan hijauan kambing. Nah, sedangkan buah dari ubi jalar ini sebagian kita olah untuk olahan olahan yang berbasis ubi jalar, sebagian itu kita manfaatkan untuk bahan baku pembuatan pelet untuk ikan-ikan kita. Jadi di sini pembuatan pelet ya yang kita bikin sendiri, bahan utamanya antara lain adalah ubi jalar, kacang tanah, dan cacing ya, untuk formula utamanya. Sebetulnya kita ada di spot atau area budidaya cacing. Di sini total kolamnya ada sekitar 40 kolam, Bapak Ibu sekalian. Kalau cacing di sini panennya setiap hari, karena kita punya 40 kolam, jadi kita ada tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 itu sesuai dengan nomor-nomor yang ada di kolam gitu ya. Nah, cacing ini Bapak Ibu itu makanannya dari hijauan rumput-rumputan yang ada di lahan terpadu seperti ini, baik dari daun kacang, daun ubi jalar, ataupun rumput-rumputan yang ada di area terpadu ini ya. Nah, ini cacingnya ya. Kemudian Bapak Ibu kalau di sela-sela cacing ini ada yang namanya tanaman kacang saca inci ya. Jadi untuk awal ini memang kita teduhannya masih menggunakan ini paranet ya untuk awal ini, tapi sambil menunggu perkembangan dari tanaman kacang saca inci ini, nanti teduhan paranet akan kita ganti dengan tanaman kacang saca inci yang memang ini adalah tanaman rambat gitu ya. Nah, kenapa kita menanam tanaman saca inci? Karena memang ini salah satu komoditas yang harganya cukup mahal, Bapak Ibu sekalian. Jadi kacang saca inci ini kalau harga mentahnya itu lebih kurang per kilonya itu sekitar 20.000 per kilo. Kalau harga keringnya 75.000.
sedangkan harga ekstrak minyaknya 1 liter lebih kurang 1,2 juta per liternya. Jadi karena memang ini komoditas yang mahal, sehingga kita menanam kacang saja inci. Total tanaman yang kita persiapkan ada 600 tanaman kacang saja inci yang sudah kita tanam gitu ya. Jadi kita menanam ini usianya lebih kurang sekitar 3 bulan ya, 3 bulan, dan alhamdulillah karena kita menggunakan cacing, kotoran cacing untuk pupuk padatnya, sehingga proses pertumbuhan dan perkembangbiakannya sedikit lebih cepat begitu. Nah, ini 3 bulan sudah banyak keluar bunga-bunga seperti ini, bakal buah seperti ini ya. Nah, sebagian sudah mulai banyak buah yang keluar. Nah, seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu, kacang saja inci itu profilnya atau bentuknya itu seperti ini. Ada yang segi 4, ada yang segi 5 ya. Nah, ini tampakannya buah kacang saja inci. Buah ini masih jarang dibudidayakan ya. Padahal kebutuhannya cukup tinggi untuk kalau dijual ke luar negeri, ekspor itu berupa minyak kacang saja inci untuk keperluan herbal ya. Nah itu Bapak Ibu. Jadi selain kita nanti akan panen seperti ini ya, buah kacang saja inci ini juga memang sengaja kita buatkan anjang-anjang supaya ke depan itu terjadi simbiosis mutualisme antara saja inci dengan cacing, di mana saja inci itu nanti sebagai teduhan sehingga cacing bisa maksimal perkembangannya. Sedangkan kotoran cacing ini yang Bapak Ibu lihat di kolam-kolam ini semuanya akan kita berikan untuk kacang saja inci supaya pertumbuhan kacang saja inci itu akan lebih maksimal gitu. Bapak Ibu, seperti tadi yang kami sampaikan bahwa aliran sungai ini sebetulnya selain untuk pengairan ya, penyiraman tanaman, di sini kita kembangkan lele ya. Di sini lelenya besar-besar, mungkin tidak tampak ya, tapi lebih kurang rata-rata di sini 1 kilo isinya sekitar 2 atau bahkan 1 ya, rata-rata 1 ekor 1 kilo di sini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di sana itu kalau di kolam-kolam terpal itu lele-lele kecil-kecil ya. Jadi lelenya itu kita ada 2 area. Untuk lele yang kecil-kecil di tempat itu di kolam-kolam terpal. Setelah agak besar baru kita pindahkan ke sungai gitu, ke alaminya ya. Selain untuk menghemat pakan, juga untuk lebih nyaman ketika lele dikembangkan di tempat alaminya. Nah, kemudian yang di sini Bapak Ibu, ini adalah untuk budidaya untuk kita ternakkan kambing ya. Kambing. Jadi di sini konsepnya kambingnya terbuka, lepas gitu. Walaupun selanjutnya nanti akan kita buatkan kandang untuk tempat kambing berteduh ya. Tapi konsepnya di sini kambing akan kita lepas terbuka supaya kambing makan rumput-rumputan ya yang ada di tempat ini. Biasanya dengan terbuka seperti itu kambingnya akan lebih sehat ya gitu. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini di kanan kiri kita ini adalah tanaman kita bilang itu tabulan pot ya, tanaman buah dalam pot ya. Jadi totalnya ada sekitar 220 tanaman di sini. Tapi tanaman yang kita tanam adalah tanaman jeruk ya. Ada beberapa varietas jeruk yang kita tanam di sini. Nah, ini sudah mulai berbuah ya, berbuah. Nah, tapi intinya di sini sebetulnya kita memanfaatkan kotoran cacing ya untuk macam-macam tanaman kita, termasuk tanaman jeruk kita ya. Kemudian kita juga memanfaatkan cacingnya sendiri yang kita jadikan pupuk organik cair untuk tanaman jeruk kita ya. Ini penanamannya tidak langsung ke dalam tanah, tapi penanamannya di dalam sistem bag atau planter bag